Selamat pagi adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kalian semua tetap selalu sehat dan tetap semangat. Sebelum memulai mata pelajaran, alangkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh kakak sendiri. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Oke adik-adik, sebelum beranjak ke topik pembelajaran, kakak ingin sedikit memberikan motivasi sebelum belajar, yaitu marilah kita harus menata kembali niat kita sebelum belajar. Kita harus bersungguh-sungguh, tidak boleh malas belajar. Kita harus rajin membaca dan rajin belajar. Maka dari itu kita harus bisa membanggakan kedua orang tua dalam bersungguh-sungguh belajar di sekolah. Oke adik-adik semua, sebelum beranjak ke topik pembelajaran, kakak ingin bertanya pada kalian semua, apakah di lingkungan sekitarmu ada orang yang hidup sendiri tanpa bantuan orang lain? Tidak ada. Tidak ada, betul. Jadi tidak ada manusia yang hidup tanpa Bantuan orang lain. Karena manusia pada dasarnya emang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Pada dasarnya manusia itu selalu ingin berbicara dengan orang lain, selalu ingin bertemu, berkumpul, dan melakukan kegiatan aktivitas sehari-harinya dengan orang lain. Jadi pergaulan sosial manusia dalam masyarakat itu dikatakan sebagai makhluk sosial. Nah, kenapa demikian? Karena manusia memiliki jerjerios, yang artinya itu suatu naluri untuk selalu hidup dengan manusia lainnya. Misalkan seperti nasi. Nasi itu digarap oleh petani dan dimasak oleh ibu kita, dimakan oleh kita. Contoh lainnya seperti bangunan rumah kita sendiri. Itu dikerjakan oleh orang lain, pekerja bangunan. Nah, bisa jadi tetangga kita membantu kita juga. Nah, hal tersebut kita tidak bisa berhidup sendirian, membutuhkan orang lain. Nah, dengan demikian adik-adik semua, manusia harus berinteraksi, saling berinteraksi, kemudian bertemu, bekerja sama, dan melakukan aktivitas lainnya untuk tujuan bersama, untuk memenuhi kebutuhan psikologis, kebutuhan rohani atau jiwa, raga, bahkan kebutuhan kasih sayang. Nah, kegiatan itu dikatakan sebagai proses interaksi sosial. Nah, di sini adik-adik apakah ada yang tahu interaksi sosial? Tidak. Oke, baik. Jika tidak ada, nanti akan berlanjut pada kegiatan inti. Nah, selanjutnya dalam interaksi sosial ini adik-adik semua, ini ada syarat-syarat interaksi sosial, yang dimana syarat-syarat interaksi sosial ini ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi sosial. Kedua ini jika tidak ada maka tidak bisa dikatakan interaksi sosial. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Tidak. Oke, baik. Jika tidak ada yang tahu, kakak berikan contoh. Misalkan seperti sekarang, kakak berbicara dengan kalian semua. Ini termasuk interaksi sosial karena kakak menyampaikan informasi dan sampean meresponnya, saling memahamkan. Lain halnya dengan orang yang hanya dengan membahasakan bahasa tubuh, tapi kalian tidak paham. Tapi kalau paham, itu juga dinamakan interaksi. Tapi kalau tidak saling memahamkan, itu tidak bisa dikatakan interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu syarat-syaratnya harus ada kontak sosial, komunikasi sosial, ada dua orang lebih, dan ada bahan yang dibicarakan. Misalkan contohnya lagi, saya bertanya, kalian menjawab. Misalkan Alfi diajak bertemu, ini mau, adik ini mau gitu. Jadi saling merespon, saling memahamkan. Jadi begitu adik-adik itu dinamakan interaksi sosial dan syarat-syarat sosial. Baik, selanjutnya adik-adik, pada selanjutnya adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu menjelaskan pengertian interaksi sosial dan syarat-syarat interaksi sosial, yaitu dengan tema
topik pelajaran pada pagi hari ini interaksi sosial. Oke, selanjutnya adik-adik buka bukunya, buku paket kalian semua, halaman 83. Oke, dibuka ya. Nah, selanjutnya kalian pelajari terlebih dahulu. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar apa? Belajar Interaksi sosial. Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira gambar ini orangnya lagi apa? Ngobrol sama Sulaiman. Terus apa lagi? Kalau ngomongan. Omong-omongan. Ya, benar. Kalau gambar yang ini, orangnya lagi ngapain? Bertengkar. Tawuran. Tawuran. Apalagi? Marah-marahan. Nah, kedua gambar ini merupakan bentuk dari interaksi sosial. Kira-kira ada yang tahu nggak interaksi sosial itu apa? Ada yang tahu? Kalau yang tahu angkat tangan. Nah, Kavi, ayo, interaksi sosial itu apa? Komunikasi yang terjadi antar individu. Ya, benar. Ada lagi yang mau jawab? Angkat tangan. Ya, Ayun, ayo. Interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan hubungan yang jelas. Iya, benar. Jadi, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Sekarang, Ibu mau bagi menjadi dua kelompok. Tafi sama Diva. Ayun sama Iha. Ayo, pisah dulu. Yes. Untuk kelompok 1, Ibu suruh cari ciri-ciri interaksi sosial. Kelompok 2, Ibu suruh cari faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ibu kasih waktu 10 menit ya buat diskusi. Silakan diskusi dulu. Apa diskusinya sudah selesai? Sudah. Sekarang Ibu mau panggil kelompok 1 untuk maju. Sini kelompok 1. Ya. Ayo baca dulu hasil diskusinya. Ciri-ciri interaksi sosial ada 4, yaitu 1. Dilakukan lebih dari 1 orang. 2. Memiliki tujuan. 3. Ada komunikasi. 4. Ada unsur waktu. Ya benar, silakan duduk dulu. Sekarang Ibu mau jelasin ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama dibaca, Hayun. Dibaca. Oh. Ini loh. Dibaca nomor 1. Jumlah pelaku lebih dari 1 orang. Terus yang kedua, Hayun dibaca lagi. Adanya proses komunikasi. Nomor 3, Kavi, baca. Marco. Adanya dimensi waktu. Yang nomor 4, adanya tujuan yang ingin
gambar ini? Kira-kira faktor apa lagi, Kavi? Sugesti. Faktor sugesti. Kenapa? Karena guru tersebut sedang memberi pengaruh pada siswanya. Karena gurunya memberi pengaruh pada siswanya. Gambar yang ketiga. Hayun, faktor apa ini? Faktor unsur. Faktor identifikasi. identifikasi. Kenapa? Karena adanya unsur ini menjadi sama dengan orang lain. Benar. Dan yang terakhir gambarnya faktor apa? Faktor simpati. Simpati. Kenapa? Karena adanya unsur merasakan penderitaan yang dimiliki orang lain. Oh iya benar. Loh, orangnya nangis, ini ikut nangis, namanya simpati. Orang yang longok-longok ikut longok-longok. Dalam kegiatan pembelajaran hari ini, sebelum saya tutup, saya akan melakukan refleksi terhadap para kalian semua. Yang pertama, kalian sudah mengerjakan tugas maksimal mungkin, terus sudah melakukan usaha semaksimal mungkin menurut apa yang ada di dalam diri kalian masing-masing, seperti tidak saling mencetek, ya melakukannya secara jujur seperti itu. Yang nomor dua, perlu diperbaiki lagi tentang cara penulisan huruf besar dan huruf kecil. Jangan sampai salah-salah. Itu yang ditekankan dengan dengan cara penulisannya itu harus dengan rapi lagi. Maksudnya rapi bukan pas tulisannya rapi bagus kayak gitu. Maksudnya dengan rapi ya, dengan tulisannya bagus, rata, dan huruf ejaan EYD-nya itu harus lebih tepat lagi.